Selamat pagi semuanya. Pagi. Bapak Ibu, pagi ini jutaan orang, mungkin miliaran orang pergi ke gereja pagi hari ini. Tapi pernah gak Bapak Ibu bertanya gitu ya, pagi ini saya ada di tempat ini sebenarnya tujuannya apa sih? Apakah sebuah rutinitas? Atau memang sudah kebiasaan nih setiap hari Minggu datang, mau dengar khotbah? Di dalam Roma 4 ayat 7 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Pagi ini Bapak Ibu, kalau kita semua ada di tempat ini, kalau kita boleh memuji Tuhan, kalau kita boleh mengangkat tangan kita, itu semua kita harus sadari bahwa kita semua sudah diampuni Tuhan. Setiap pelanggaran kita, setiap dosa kita. Memang untuk melihat itu semua, kita perlu melihat dengan hati Bapak Ibu. Selasa lalu waktu saya ikut persekutuan bersama istri saya, memang kami gak sempat untuk berbagi gitu ya. Tapi satu hal yang saya tangkap, bahwa untuk melihat apapun yang Tuhan kerjakan, itu tidak dibutuhkan mata Bapak Ibu, tapi dibutuhkan hati, dibutuhkan ketenangan. Ada amin? Kita harus tenang untuk bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu pagi ini, semua dari kita yang sudah diampuni kesalahannya, semua yang sudah ada Yesus di hatinya, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui suara kita, melalui apapun yang kita punya pagi hari ini. Sebab hanya Dia yang layak. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami dari hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Dari hatimu katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dengan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menyaksikan hidup kami luar biasa, itu semua ada Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang.
menyembahmu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, ku ikut waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Biar kami rindukan Kau senantiasa Tuhan. Menyembahmu, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau dengan segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari sembah Dia. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang bersyukur Tuhan, sebab pengampunan-Mu atas setiap kami. Kami bersyukur, kami memuji Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu melihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau melawan setiap kami. Terima kasih. Bila ucapan syukur kami, sebab Engkau baik Tuhan, dan berkesudahan rahmat dan kasih selalu baru setiap pagi. Besar kasih-Mu, oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Sujud di hadapan-Mu. Kami mau puji Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah. Sambil bangkit berdiri, kita katakan segala pujian syukur bagi-Mu, sebab Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, puji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah.
lagi kita katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi, angkat suaramu, angkat pujianmu untuk Yesus. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Yesus, kami menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku menyembahmu. Yes. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Yesus. Haleluya. Gimana Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Kasih salam dong kiri kananmu. Akan beri puji, beri hormat. Beri hormat bagi Yesus. Bagi Yesus yang duduk di tahta. Kau berkuasa, berkuasa, mulia. Biar segala bangsa kan datang menyembah. Saya mau lihat kita angkat tangan semua, katakan haleluya, haleluya, kudus dan namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kita akan sekali lagi pujian ini dari hatimu. Kita mau beri puji, beri hormat bagi Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Bagi Dialah yang layak untuk menerima pujian, hormat dan syukur dari kita. Saya mau kita sautan sama-sama nih. Layak, 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 kudus. Angkat tanganmu, sama-sama angkat tangan. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku
sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau. Bagi Yesuslah segala pujian dan hormat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes, masih semangat, amin. Amin. Haleluya, kita akan satu pujian lagi. Kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan sama-sama. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yes, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Senggol kanan kirimu bilang, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Dia yang layak, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan kedua tangan terangkat katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey, hey. Soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lambaikan tangan semua, katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya mau dengar yang sebelah kanan saya, katakan soraklah haleluya, soraklah. Ganti yang sebelah kiri kayak jangan mau kalah. Come on, sing. Soraklah haleluya, come on, lebih sungguh lagi. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, katakan haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya.
duduk Bapak Ibu. Segala puji syukur biarlah hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Karena kasih-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Untuk menjadi anak dan bukti kemuliaan-Mu Tuhan. Tak pernah berkesudahan. Sama-sama kita naikkan pujian. Darah-Mu yang tercurah. Menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih padaku, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Hanya terima kasih Tuhan yang bisa kami ucapkan buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Siapakah Engkau yang layakkan kami Tuhan? Jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia, dan Dia untuk hidup, Dia untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau
kematian-Mu di atas kayu salib itu sudah membayar lunas semuanya. Tinggal kita menikmati setiap kehidupan ini. Sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bray. Shalom juga yang di streaming. Ya. Barangkali ada yang gua kenal lagi nonton streaming. Hah? Oh iya. Teman gua nun jauh di sono. Dia sedang kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris jauh banget dia. Aduh. Sekalian jualan kunci Inggris, garam Inggris, semua yang berbau Inggris dia jual. Shalom ya. Bapak Ibu perhatikan enggak khotbah Pak Abed akhir-akhir ini? Ada beda enggak? Ada beda enggak kira-kira? Hah? Hanasim? Apa bedanya? Hah? Lebih terbuka untuk hari-hari. Ada lagi yang lain? Beda. Ya. Kalau hati saya merasakan beda. Bapak Ibu, hari-hari ini ya, Bapak Ibu perhatikan dah. Kayaknya orang itu tambah jahat. Tambah ngaco kayaknya. Benar nggak? Hah? Belum lama ada kasus yang namanya Taufik Hidayat. Bukan pemain bulu tangkis, bukan. Ya, cuma namanya kebetulan sama Taufik Hidayat. Ya, apes aja sih pemain bulu tangkis namanya bisa sama. Dia bisa menyekap pacarnya sampai setahun atau setahun setengah ya. Dan itu dianiaya ya, sampai ininya bolong, benana ya. Bibirnya nggak tahu digunting, apa pakai pisau. Ya. Matanya udah nggak karuan. Wah. Kok bisa gitu? Orang sampai sejahat begitu. Ya. Lalu ada kasus lagi di Kalimantan. Ini video ini muncul di TikTok gua. Kejadiannya kurang lebih entah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di Kalimantan. Ada seekor simpanse atau orang utan, ya, mau ngomong orang utan apa orang tua ya, gua bingung. Ini mesti hati-hati ya. Itu simpanse orang utan dijadikan pekerja seks komersial. Bayarannya sekali main 38.000. Yang binatang mana, yang manusia yang mana? Hah? Coba. Kenapa manusia bisa ngaco begitu? Kenapa manusia semakin hari semakin jahat? Aneh kan? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Hah? Nggak masuk akal. Untung itu orang utan
diselamatkan sama orang bule. Orang bule tahu dia diselamatkan. Kalau enggak itu orang utan, kepahitan 10 turunan loh. Sampai di make up, bulunya dicukur habis. Ya, bulunya dicukur habis, di make up, kasih BH, kasih cangcut. Coba. Dan di hadapan Tuhan tidak ada baik, tidak ada jahat. Ya. Kalau di hadapan Tuhan jahat, maka mucikarinya udah disentil, pindah planet ke Saturnus atau Pluto yang paling jauh. Atau disentil nyampe ke matahari, belum nyampe udah gosong, balik lagi jadi surabi. An-an? Belum lagi beberapa bulan yang lalu, kalau saudara tahu di Amerika ada yang namanya Jeffrey Epstein Files. Ya. Ada yang tahu? Wah kayaknya gua doang yang orang Amerika, yang lain tahu. Yang lain orang Duta Garden ya. Sorry ya, gua udah ke Serpong. Itu Epstein File ya. Di situ yang terlibat hampir pembesar-pembesar semua. Ya, salah satunya raja di negara mana terlibat. Semuanya di situ. Dan di situ adalah pedofil. Benar ya? Hah? Pedofil tuh menyukai cewek-cewek di bawah umur. Kasian kan? Anak baru umur 10 tahun udah diperjualbelikan. Kenapa manusia bisa sebegitu jahat? Ya. Kalau ada ayat begini, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Mana Mike? Minta Mike satu. Dok, kapan lagi gua nyuruh-nyuruh dokter? Biasanya dia yang nyuruh-nyuruh gua. Makan obat, jangan dimakan. Bungkusnya buang, bungkusnya makan. Nah, gua ngikutin dokter. Tadi gua nanya apa ya? Belum. Oh belum ya. Nanya apa ya? Gua lupa loh. Duduk dulu dok, lupa dok. Hah? Obat apa? Kok obat apa sih? Ya. Kenapa orang bisa semakin jahat? Oh ini gue tahu. Dunia itu yang lu gimana sih lu? Ini bukan khotbah ya, gue cuma ngomong-ngomong doang. Ada ayat dunia di bawah kuasa si jahat. Coba kasih ke Pak Suhandi dulu. Kira-kira kalau ada nanya, Pak Suhandi apa sih artinya dunia di bawah kuasa si jahat? Coba jelaskan dengan 2 kata. Bebas. Mau call a friend? Dunia di bawah kuasa si jahat. Sudah di bawah kuasa iblis. Sudah di bawah kuasa iblis. Oke, terima kasih, Dok. Kasih yang muda, Sian An. Karena banyak, ya itu tadi yang dari berita-berita, banyak orang makin melakukan hal-hal yang jahat sih. Kalau di mata ya di mata orang lain melakukan hal yang jahat, yang kejam. Oke. Kasih si kembar di belakang. Suruh ngomong bareng-bareng pakai suara nada dasar D. Hah? Lupa ya pertanyaannya. Enggak. Kalau dunia di bawah kuasa si jahat berarti udah banyak orang jahat di dunia. Udah banyak. Oke, benar. Makanya
Lo orang masih banyak ngeji. Biar jadi PT. Oke, cukup ya. Dunia di bawah kuasa si jahat. Jadi saudara jangan mendoakan supaya dunia itu baik-baik. Nggak usah tolong-tolong Tuhan. Makanya dunia akan semakin jahat. Udah pasti akan semakin jahat. Ya. Dan biang dari segala kekerokan itu adalah satu, dia si jahat itu, iblis itu. Dan iblis itu masuk ke dalam setiap orang. Makanya orang itu bisa berbuat jahat. Ya. Tapi ada ayat lagi, ya. Kita bukan berasal dari dunia, bukan si jahat. Alkitabnya ganti ya. Si Pak Dokter ketawa terus, dia salah makan obat, dia nyuntik sendiri. Ya. Tapi kita bukan berasal dari dunia. Ingat saudara, kita bukan berasal dari dunia. Ya. Dunia berasal dikuasai si jahat. Jadi kalau kita outputnya ada yang tidak baik, cukup saudara jangan akui itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Ada pribadi yang lain yang bisa keluar sehingga kita melakukan hal yang tidak baik. Ya. Cukup saudara pahami di dalam hati, supaya dalam menjalani kehidupan itu, saudara harus ingat, Yesus ada di dalam. Amin. Ya. Nah ini lagi, kenapa Indonesia ini tambah kusut? Kenapa Indonesia tambah kusut? Negara ini. Padahal Indonesia itu adalah salah satu negara terkaya di dunia. Salah satu ya. Tapi kalau soal nikel, Indonesia nomor 1. Batu bara nomor 3 di dunia. Paling banyak. Tanahnya suburnya nggak ketulung. Kata Kus Plus apa? Kolam susu. Kus bukan ya yang tongkat ditancap. Ya. Tongkat lu tancepin di tanah, dia tumbuh. Saking kayanya, tapi kok Indonesia miskin? Ya. Saking kayanya, Indonesia itu jadi perhatian dunia. Dunia di bawah kuasa si jahat. Jadi Indonesia ini diacak-acak terus. Diacak-acak terus. Saudara ketik di Google, IQ orang Indonesia. Berapa? Ada yang pernah ngetik? Berapa IQ orang Indonesia? Lu orang Indonesia bukan? Untung gua bukan, gua orang Bandung. Di bawah 100. Ada yang bisa jawab lagi? Stephen Rosdiasianto. Ini sama abang gua nih, bagaikan Upin dan Ipin. Indonesia IQ-nya ke 126. Aduh bray. Masyarakat Indonesia itu sengaja dibuat bodoh. Sengaja dibuat bodoh. Pendidikan itu dimarginalkan. Ya.
Dan dibuat bodoh sama apa lagi kira-kira? Pelik? Dibuat bodoh lagi sama apa? Sama sosial media. Johnny Suherman? Dibuat bodoh lagi sama apa? Dibuat bodoh lagi sama agama. Pembodohan agama terbesar, saudara tahu? Pembodohan agama terbesar adalah enggak apa-apa miskin dunia, yang penting kaya di sorga. Itu pembodohan. Itu pembodohan. Kalau saudara miskin, saudara harus bisa keluar dari kemiskinan itu. Harus bisa keluar. Harus bisa keluar. Kenapa gue miskin terus? Dan yang paling kasihan, tahu siapa? Bu Sardina. Hah? Yang paling kasihan siapa? Saudara gue, Setiawan. Yang paling kasihan itu adalah orang Islam. Sebab agamanya dijadikan kendaraan politik. Politik gak butuh rakyat pintar, dia butuh rakyat bodoh. Lu bodoh di dunia gak apa-apa, miskin itu gak apa-apa. Gini aja terus doa, terus gini. Itu pembodohan. Itu pembodohan. Kalau saudara miskin, saudara harus bisa keluar dari kemiskinan itu. Amin? Iya dong. Kan aku datang memberi kelimpahan. Tapi nggak usah fokus kayanya. Urusan kaya mah kita kalah sama orang hoki. Bener nggak? Kalah kita sama orang hoki. Masalah duit Tuhan nggak ngelihat, masalah apapun nggak lihat. Kalau Tuhan mau kasih berkat kepada orang tersebut, jadi dia. Jadi. Kalau Tuhan mau kasih berkat, coba ya orang yang bisnismen. Siapa yang kirim pembeli itu kepada saudara? Siapa yang kirim pembeli itu? Tuhan yang kirim. Satu hari ada yang beli mixer itu yang di belakang tuh. Yang suaranya pales diputer jadi merdu. Beli mixer 1 biji ke bini gua 700 juta. Mixer dalamnya apa itu sampai 700 juta? Yang beli PT Sangsaka Bendera Merah Putih. Bener ya? Oh bukan. Tuhan kalau mau kasih berkat, dia gak akan tanggung-tanggung. Ya. Beberapa yang lalu saya pernah khotbah, kita kesingkirkan tentang hoki. Ya, kita singkirkan tentang hoki. Ini gua bukan ngajarin supaya lu jadi kaya, bukan. Ya, tapi supaya lu keluar dari kemiskinan. Ya, kita lahir boleh miskin, amin. Pak Abed juga, ini gembel sejati dulunya. Gua juga gembel sejati. Si Afat, siapa lagi itu gembel-gembel sejati semua. Ya. Gembel sejati, miskin. Miskin. Ya. Kita lahir miskin gak apa-apa, amin. Nah ini poin pentingnya di sini nih. Di luar sono ya, di luar sono mereka ngadain seminar, selain seminar apa namanya? Training ya, buka kelas-kelas, bayar. Orang itu harus bayar, ya. Orang itu harus bayar. Dan apa yang mereka sampaikan semua tertulis di Alkitab. Tertulis di Alkitab. Jadi saudara kalau sebagai orang Kristen, apalagi saudara ngaku Tuhan Yesus ada di dalam, saudara harus bisa keluar dari kemiskinan. Harus bisa. Harus bisa. Ya. Di training-training itu dia ngajarin yang pertama kamu harus tahu citra diri.
gue ini sebagai apa nih? Gue bukan orang miskin. Gue bukan orang miskin. Ya. Itu citra diri. Lalu dia nyebutin, kamu tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak baik atau orang miskin. Kamu nggak boleh bergaul. Ya. Alkitab katakan barang siapa bergaul dengan apa ayatnya? Hah? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jadi saudara harus perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Ya. Kalau saudara orang miskin, jangan bergaul sama orang miskin. Iya. Jangan bergaul. Bergaul dan berteman harus bisa membedakan. Ya. Kalau bergaul itu rata-rata sama hopeng. Kemana-mana bareng terus, makan bareng, kalau jalan-jalan bareng, nah itu. Salah satu sekuler ya, dia bukan orang agama, dia mengatakan begini nih. Lebih baik kamu kenal sama Pak Luhut dibandingkan kamu membaca buku atau sekolah tinggi-tinggi. Tahu ya yang saya sebut Pak Luhut itu ya. Lalu orang itu dia bilang banyak yang ngasih seminar-seminar dan dia katakan mereka berbicara tentang frekuensi. Ya, nggak tahu saudara tahu nggak? Mereka berbicara tentang energi. Mereka berbicara tentang vibrasi. Ya. Mereka bilang energi itu menular. Makanya kamu harus bergaul dengan orang yang benar. Nah, masalah pergaulan itu kan menular. Ya. Yang menular itu apa? Hah? Yang menular itu apa? Spirit yang transfer. Saudara harus tahu ini ada isi. Saudara harus ada isi. Itu yang transfer. Itu yang transfer. Saudara lebih percaya saudara hidup karena jantung berdetak atau ada roh Tuhan? Hah? Atau ada roh Tuhan yang memberikan kehidupan? Atau saudara lebih percaya karena jantung gua berdetak maka gua hidup? Spirit itu transfer. Makanya di everything has spirit. Ustazah orang Nias berkata, hidup kita berdampingan dengan alam gaib. Ya. Kalau dunia roh, Bapak Ibu jangan pernah membantah. Ya. Karena nggak ada mau nanya ke siapa, mau periksa ke siapa gitu. Benar nggak? Kalau lu sakit jantung bisa di ronsen, bisa di CT scan, bisa di apa yang masuk ke lubang itu? Bisa di MRI, bisa dilihat. Gitu. Bisa dimasukin teropong, dilihat ada mampet enggak. Benar nggak? Tapi kalau perkara roh, mau tanya sama siapa? Mau tanya sama siapa? Lu nggak ada Tuhan Yesus. Mau tanya sama siapa? Di kepala lu ada burung. Mau tanya sama siapa? Hah? Mau tanya sama siapa? Karena perkara roh. Waktu teman gua mamahnya meninggal, ya. Lalu dia telepon Pak Abed. Nah, lalu Burut ngelihat mamanya sedang bertinju sama Tuhan Yesus. Lalu mau nanya sama siapa? Mau di MRI? Mau di ronsen? Ah, mau tanya sama siapa? Pokoknya perkara roh jangan pernah dibantah. Jangan pernah dibantah. Waktu dari pemuridan masuk ke persekutuan, dulu masih ada zaman komsel atau pemuridan itu, gua masih ada
Zaman dulu anak buah ya. Anak komsel atau kalau di pemberitaan apa namanya? Hah? Murid. Ya. Gua udah bilang berkali-kali. Perkara roh kamu jangan pernah bantah. Karena mau tanya sama siapa? Saya bilang, kalau emas, kita bisa bawa ke tukang emas. Mertua gue waktu meninggal, di lemari besinya ada gelang keroncong 20 biji. Silo men, lagi bokeh, ngelihat emas 20 biji. Nah kita kan harus tes dong, benar nggak? Nah kalau tes mesti dibawa ke tukang emas dong, nggak mungkin gue bawa ke apotek. Benar nggak? Bawa. Dia lebur. Auban, nggak lebur-lebur itu. Berarti dia bukan emas, hanya keroncong. Nggak lebur. 20 biji. Oh, kurang deng. Kita bisa cek. Tapi perkara roh, saudara cukup percaya. Tuhan kan nggak kelihatan, tapi lu percaya toh? Nah, dari pemuridan zaman dulu kan apa? 2001 gua masuk gereja ini dulu zamannya retret. Bener nggak? Retret terus. Nggak ada yang nggak retret. Ya. Nanti temanya ladang menguning, ladang memerah, ya. Penuaian besar-besaran. Bener nggak Be? Ya, retret terus. Habis retret apa? SPK. SPK terus sampai angkatan berapa SPK kita? Hah? Bukan gembala sih. Kalau gembala tahu. Ya, SPK terus. Habis SPK apa Q? Hah? Ada ESC, ada LBC, ya, ada men's camp, ada apa, wah banyak lah ya. Terus baru ke pemuridan, buka kelas-kelas, ya. Kita sampai memuridkan kota-kota di Solo, di Jogja, gua muridkan semua. Gagah nggak gua? Gua cuma diajak doang sama suhu, ya. Suhu gua ngajak terus. Gua muridkan semua, ya. Perhatikan di sini. Tidak ada yang gereja ini lakukan tidak meledak. Semua meledak. Pemuridan meledak sampai kelas-kelas berapa? Terus bertambah. SPK selalu meledak, semua meledak. Bum bum bum. Wah, nggak ada yang luar biasa, tapi sekarang tinggal satu persekutuan. Pelempem. Hah? Yang benar yang mana? Yang meledak-ledak atau yang melempem? Hah? Coba. Dulu nggak ada yang nggak meledak. Meledak semua. Benar nggak? Nggak ada yang nggak meledak. Semua meledak. Tapi Tuhan mau bikin kita enak. Tuhan sisakan satu. Melempem namanya. Ini buat sebagai perenungan saudara, ya. Renungkan dalam hati saudara. Yang mana? Yang mana? Ini perkara dalam. Ya. Saudara katakan di sebelah kiri saudara atau di belakang saudara, dan lu bilang, lu orang yang dicintai Tuhan. Bilang! Lu orang yang dicintai Tuhan. Saya mau tanya, apakah Tuhan mencintai semua orang? Hah? Tuhan mencintai semua orang? Apakah Tuhan mencintai semua orang?
Lalu bagaimana kalau ada ayat begini? Biarlah orang jahat semakin jahat. Kalau ada orang jahat, Tuhan bilang, biarkan dia semakin jahat. Berlawanan nggak? Berlawanan nggak? Tidak semua orang Tuhan pilih. Enggak semua. Sedikit. Udah sedikit juga. Sepertiga diserok lagi. Ya, diserok lagi sepertiga. Dan saya yang buat kagumnya itu ya. Di luar sono pun mereka mendapatkan hal yang sama. Ya. Ada satu orang Islam dia bilang begini, kamu tiap hari carinya pahala mahkota sorga, pahala mahkota sorga. Sama kan kita dulu kan? Hah? Sama nggak? Sama. Itu pembodohan itu. Lu miskin dunia gak kenapa-napa, nanti di sorga. Bidadari 7. Lalu yang ibu-ibunya nanya, pangerannya ada 7 gak? Nah, masa cuma bidadari doang ya? Ibunya sono masa gak ada pangerannya? Itu pembodohan. Tapi yang salah bukan yang kita lihat, ingat. Saudara harus mulai masuk ke dimensi yang tidak terlihat itu. Amin? Harus masuk ke situ. Karena kita selalu ngelihatnya yang kelihatan. Kalau ada orang yang nyakitin, lu salah, lu salah, lu salah, lu salah, lu salah. Kita harus mulai masuk, ini juga buat gua pribadi sendiri, kita harus masuk ke dimensi yang gak kelihatan. Di balik itu. Nah ini saya masuk lagi mengenai yang tadi keluar dari kemiskinan itu. Ya. Saudara jangan bergaul sama-sama orang miskin. Kalau saudara masih bergaul sama orang miskin, nggak bisa. Kecuali lu orang hoki. Ya, gua pernah khotbah dulu orang hoki. Orang tuanya pemungut ngumpulin sampah, tapi anaknya yang satu bisa sekolah S1, S2. Dan dia menyelamatkan ibunya. Itu namanya orang hoki. Tapi kalau kita nggak orang hoki, lahir miskin, terus miskin. Miskin terus. Di hadapan Tuhan sama. Bukan orang miskin jadi kasihan, kita aja ngelihat kasihan. Tuhan enggak. Kalau Tuhan kasihan ditolong dong. Benar nggak? Kalau kita kasihan sama orang, kita bantu. Tuhan enggak. Saudara jangan bergaul sama-sama orang miskin. Ya. Saya di toko ada karyawan 4. Yang paling lama ini supir gua. Ya, supir gua yang paling lama. Yang kedua itu si Livia. Anaknya si Riko itu. Ini yang belakangan masuk lagi ya. Ya. Lu jangan liatin gue ini, lihat ke sini, jangan lihat gini-gini. Gue didik dia terus. Teman gue bilang, orang kalau udah bodoh, bodoh terus. Tapi kalau hati gue sekarang, tidak ada manusia yang bodoh. Nggak ada. Itu dalam si kutu kupretnya itu tuh yang bikin jadi bego, dungu aja terus. Makanya lu jangan bergaul sama orang miskin, lu harus keluar. Kalau enggak bisa. Alkitab udah katakan pengurapan Allah yang akan mengajarkan engkau segala sesuatu. Tapi kok pengurap itu enggak datang-datang. Benar enggak? Enggak datang-datang, tetap aja miskin. Transfer spirit itu loh. Transfer spirit. Gue bilang,
Lu duduk sesuai umur. Ya, supir paling tua nih, umur 40. Si Livia berapalah 20-an mungkin ya. Yang ini juga masih muda-muda, gue bilang. Lu paling tua paling susah berubah, gue bilang ya. Kita sama-sama ya, saya bilang. Toko ini duit ada berapa lu orang tahu semua. Si Livia sama yang berdua itu dia megang rekening gua. Dia tahu harta gua berapa, utang gua berapa, dia tahu. Lu ngontrak, lu gak punya rumah, gua juga gak punya rumah. Kita sama-sama belajar nih, gua bilang. Sama-sama ya. Gua mau seandainya Tuhan perbesar, gua mau lu jadi pemimpin-pemimpin. Ya, termasuk lu jadi supir juga, jadi pemimpin. Entah lu mau jadi kepala toko, entah lu mau jadi kepala teknisi, entah apa, pokoknya lu harus jadi pemimpin. Jangan lu seumur hidup jadi supir. Ya. Kalau misalkan karyawan ya sama bosnya mau dipromosi diangkat jadi pemimpin, kira-kira karyawan itu mau nggak? Hah? Mau. Ya. Tapi supir gua dia bisa mikir berkali-kali. Ada yang megangin di dalam itu. Hah? Ada yang megangin. Kalau lu nggak bisa kebuka, ada yang megangin. Ada yang megangin. Satu hari, siapa ini? Bapaknya dia, nggak ada, anaknya kemana tuh? Waktu gue bilang, Pak, gue mau bawa emak gue ke rumah. Oke, silahkan bawa, katanya. Terus gue info lagi, Pak, gue bilang, gue tanggal segini gue ke Malaysia, mau check up. Lalu dia bel gue. Dia nanya, oh gue kirain lu butuh cepet-cepet bro, katanya. Set. Gue bilang sama dia, wih, gue bilang, keren nih, gue bilang, si Abed ngomong gue lu sama gue. Gue sama dia bisa, wow, bisa gue peluk-peluk, sama setiawan yang lain bisa, sama si Bray Edi bisa, wah. Tapi sama si Abed, kenapa kayaknya susah ya? Hah? Ada yang gak sefrekuensi spiritnya. Ini perkara dalam. Lu percaya nggak percaya di dalam ada isi. Waktu dia ngomong ke gua kirain lu butuh cepet bro. Wis, kayaknya ada sukacita nih, gua bilang dari dalam nih. Abis hari itu, nih saksi nih. Gua bisa tiba-tiba dari belakang gua. Ini si Abed. Abis gini, baru gua bilang. Setan itu ngebeda-bedain kita. Kayaknya udah gua bilang, sama. Kita semua sama. Nggak ada beda, nggak ada rohani, nggak ada apa. Sama. Bener nggak? Lu makan nasi, gua makan nasi. Lu beol tai, gua beol tai. Tai lu bau, tai gua bau. Sama. Pembedaan pemisahan itu jadi spiritnya susah. Sampai gua ngomong di khotbah kan, kalau ada pilihan teman-teman gua ngajak pergi main sama si Abed, gua pilih lu orang dong. Satu frekuensi, isinya sama. Johnny in the Battle. Sama. Itu. Iya gue bilang. Apa gue bilang? Udah gue bilang. Kemarin gue bilang. Waduh gue khotbah lu gak ada dong, gue bilang. Tenang aja katanya. Halo Bet. Sama Bapak Ibu. Lu sama gue sama. Gak ada jemaat, gak ada bohong, itu pembodohan itu. Pembodohan. Jemaat butuh pendeta, terus butuh gembala, terus gembala cuma satu, Gembala Agung Yesus. Bait suci di sini,
Benar nggak? Kalau bait suci di sini, Petrus 3 kali ditanya, suruh apa? Gembalakan. Hah? Dombanya yang mana? Bait sucinya di sini, dombanya yang mana? Renungkan sendiri. Itu pemisahan-pemisahan itu. Pokoknya saudara harus ingat, saudara manusia perjanjian baru. Tahu kan udah bedanya kan? Lama sama baru kan? Lama itu Tuhannya di luar. Perjanjian baru tuh dia di dalam. Benar. Itu. Dan kalau Tuhan gak singkapkan, orang gak tahu. Orang gak tahu. Benar gak? Gak tahu. Tuhan Yesus berjalan ke Emmaus sama muridnya, yang 2 orang siapa namanya? Jamie ya? Ya. Jalan sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan gak singkapkan, dia gak lihat dia Tuhan Yesus. Itu. Makanya selama belum Tuhan singkapkan, saudara jadi orang bodoh aja. Udahlah, ngikut aja. Ngikut aja udah. Nah, tadi baik lagi yang ke itu ya. Apa? Udah itu. Ya. Berikutnya supaya saudara keluar dari kemiskinan, saudara jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Orang dunia yang buka kelas itu sama. Ini semesta ini bagaikan cermin. Kalau lu ngeluh dia mantul. Ada toh di Alkitab? Apa isinya bunyinya? Barang siapa suka menggemakan, dia akan makan buahnya. Sama. Sama. Saudara yang jadi karyawan jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh, lakukan. Lakukan semua pekerjaan itu dengan tanpa berbantah-bantah. Nah ini yang supir ini, dia sulit sekali ngelepasin jadi supir itu. Kamu mau maju nggak? Mau Pak. Kamu mau dapat duit lebih? Ya mau dong Pak. Satu-satunya cara, kamu harus mengubah pekerjaan kamu. Kalau kamu nggak ubah pekerjaan kamu, maka kamu selamanya akan jadi supir. Ingat. Nah ini poin kritisnya itu, ada orang yang, gua nggak mau seperti ini hidup. Dia mungkin pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, namanya apa? Lu mah udah kayak zaman Soeharto aja transmigrasi. Ngadu nasib. Ya. Ngadu nasib, Bray. Transmigrasi lagi. Ya. Kan kalau ada orang kayak hidup susah gitu kan. Saya ini hidup susah Bapak Ibu kan. Kan habis kuliah 10 tahun kan, perusahaan mana yang mau terima? Coba. Udah skill nggak punya, kuliahnya kelamaan lagi kan, ngelihat muka kayak bangku kuliah lagi katanya. Jadi saya nganggur, luntang-lantung, kerja di tempat judi, nganggur lagi luntang-lantung, nggak beres. Ya, nggak beres. Makanya gue bilang sama bini gue, aduh yang. Gue bilang gue kalau nggak Tuhan tarik, nggak tahu loh gue jadi apa. Makanya nggak semua Tuhan cintai. Amin. Enggak semua cintai Tuhan. Jelas kok. Biarkan orang jahat semakin jahat. Dibiarin sama Tuhan. Biarin loh. Tapi ada yang Tuhan pungut. Saudara ini kepungut loh. Amin. Saudara kepungut. Bini gue bilang, waduh. Dulu kita mesti doa puasa. Doa semalam suntuk. Doa apa lagi? Hah? Doa pagi, ya. Doa masing-masing di rumah.
terus aja. Hidup lu berubah nggak? Itu. Sekarang Tuhan kasih merdeka. Cuma disisakan satu. Persekutuan. Melempem bray. Yang salah gua apa lu coba? Lu kalau gereja tambah sedikit, lu gak usah galau. Lu bertahan. Udah gua bilang, paku beton. Ya. Orang lain bagi biarin. Yang penting lu diam. Lu kesini bukan ngelihat gereja, bukan ngelihat sahabat. Bukan, gak ada tujuan. Gak ada tujuan. Lu kerja bukan cari duit, bukan kaya. Gak ada tujuan. Tapi lu harus rajin. Lu jangan gak rajin. Lu jangan malas. Kalau lu malas, dalam lu setan malas semua ngumpul. Iya. Enggak boleh malas. Harus rajin. Kalau lu malas, apalagi lu gak kerja, itu setan yang di dalam. Bukan di luar, setan yang di dalam. Terus aja pokoknya kerja. Gak tahu nanti Tuhan bisa ganti. Tuhan tuntun. Amin. Gue bilang lagi sama dia. Ini kan Pak Abed kan khotbah. Mau Tuhan yang mikirin atau lu mikir? Coba. Tapi aku tuh di sini. Itu mikir terus, pengen ikut berdaya guna terus, pengen berusaha terus. Padahal enak Tuhan yang pikirin. Amin. Dulu gua nggak kebuka, tapi gua bilang sama dia, engkau gua mati, dia korbankan buat gua. Toko musik itu Tuhan siapkan buat kita. Rumah gua jual semua buat bayar utang. Gua nggak tahu tinggal di mana. Ada toko musik. Toko musik barangnya udah banyak. Makanya, saudara, sampai susah ngomongnya gua Nus. Tuhan cuman butuh satu dari saudara. Apa Bray? Hah? Butuh oli? Ah lu tukang oli. Kacau Bray. Tuhan cuma butuh satu. Saudara cukup percayai dia. Enggak butuh yang lain, lu percaya aja. Dia pasti tuntun. Benar enggak? Dia pasti tuntun. Dia pasti bawa. Cukup percaya. Ya. Enak. Gua enggak bohong lu. Biarkan Tuhan yang membawa. Amin. Biarkan Tuhan yang membawa. Aduh, sampai panas hari ini, kurang AC yang. Mundur dikit. Halo Bapak Ibu. Ada yang mau nanya? Jarang-jarang loh. Hah? Khotbah berapa hari ini tentang Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu artinya tahu nggak apa? Hah? Apa? Tuhan yang lain itu adalah setan. Dia tipis banget. Tipis banget. Hampir kita nggak bisa membedakan mana Tuhan mana setan. Setan bisa kasih apa yang lu mau. Kalau pendeta, dia nggak ditawarin tempat perjudian atau tempat pelacuran. Tapi kalau pendeta, dia ditawarin gereja yang gede. Lu mau bet, gereja tambah gede, jemaat lu 1000, gua kasih. Yang penting lu jangan ketemu Tuhan Yesus. Setan mau kasih apa aja, bisa. Yang penting satu, lu jangan ketemu Tuhan Yesus. Makanya perkara Tuhan Yesus, saudara harus. Amin. Gitu. Saya bisa sampai hari ini bisa ngomong begini, kalau bukan dia. Nah kemarin si Sri Kaneti cerita kalau bukan dia. Dulu bos gua negur gua gak cocok jadi sales, gak bisa ngomong. Bayangin aja lu. Hah?
Tapi kerja di dia 9 tahun loh. Nggak cocok 9 tahun kerja di dia. Sampai akhirnya keluar, buka toko sendiri. Amin Bapak Ibu. Judul khotbah hari ini, keluar dari kemiskinan. Ya. Lu jangan bergaul sama orang miskin, jangan pernah mengeluh, lu harus rajin. Rajin bukan karena lu pengen naik gaji, bukan pengen kaya, enggak tahu. Gua enggak ada tujuan. Hidup paling enak itu jadi apa? Dok, hidup paling enak jadi apa? Jadi dokter, kusut dokter ini. Hidup paling enak jadi apa? Hidup, kamu namanya siapa? Emily. Hidup paling enak jadi apa? Jadi anak kecil. Hidup paling enak jadi apa? Ah, lu ikut-ikutan. Ini belakangnya. Hidup paling enak jadi apa? Jadi diri sendiri. Belakang lagi saudara gue Setiawan. Hidup paling enak jadi apa? Jadi orang mati. Orang mati nggak ada tujuan. Biarkan dia yang mengerjakan. Ya, biarkan dia nggak ada, paling enak nggak ada jadi orang mati. Makanya ilmu agama tertinggi adalah lu nggak ada. Lu nggak ada. Sama. Hanya Alkitab itu aku semakin kecil, Yesus semakin gede. Akunya harus nggak ada. Aku tuh di sini, Tuhan di sini. Ini beda dimensi. Amin. Pemusik naik ke atas. Ada satu lagu ya. Lagu itu tentang cinta. Bila, gimana lagunya? Gua ini seneng nyanyi, ya. Gua kalau ngedengerin musik dulu ya bisa berjam-jam, waktu zaman jahiliyah ya. Hanya temen gua bilang, suara nggak merdu nggak apa-apa, yang penting lu jangan palas. Ah itu dia, suara gua palas. Gua 10 tahun jadi WL karena modal nekat aja loh. Penyelamat gue si Anwar. Gue kan gak bisa masuk nadanya di mana. Kalau mau masuk pasti gue ngeliat si Anwar. Nah si Anwar gini. Ah gue masuk gitu. Bila kalau Anwar belum begini gue belum nyanyi gue. 10 tahun tapi gue jadi WA. Jangan macem-macem loh. Sekarang Anwarnya udah gak ada. Gak ada yang, udah gak jadi WA gue. Adek gue aja gue nyanyi. Engkau gue aja gue nyanyi. Yang meninggal juga bisa nyanyi. Cuman gue aja bisa nyanyi tapi pales. Gue gak berani nyanyi takut pales. Tapi kata-katanya itu begini. Bila cinta itu berlabuh di hatimu. Wah kayaknya lu tahu lagunya ya mesem-mesem. Bila cinta itu berlabuh di hatimu. Semua yang kau lihat jadi bunga. Waduh, gue bilang. Mantep toh, nyanyi lagunya. Pengumuman, terakhir pengumuman. Lu pengurus bukan? Kalau bukan pengurus nggak usah lihat. Lanjut. Tuhan cuma sisakan satu, Bray. Cuma sisa satu, Tuhan sisakan cuma satu. Apa yang Tuhan sisakan? Persekutuan. Hari Rabu di rumah Tuhan Yesus yang didiami Abed. Ya, situ tuh rumahnya tuh. Yang ada pohon lengkeng, yang ada tempat gym. Udahlah kita berdoa aja ya. Tuhan, terima kasih untuk cintamu yang tak terbatas buat setiap kami. Kami hanya cukup membuka hati. Biarkan Engkau yang masuk dan bertahta di dalam setiap hati kami. Katakan sama-sama,
Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.